Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hijatul Azana Zalina dengan NIM 2305166019. Pada kesempatan ini saya akan membahas sejarah awal Islam dan kekristenan di Ethiopia. Ethiopia, sebuah negeri dengan tradisi sejarah yang panjang, menjadi saksi pertemuan dua agama besar, Islam dan Kristen. Dari jalur perdagangan di Laut Merah hingga daratan tinggi yang terjal, wilayah ini menjadi titik temu antara pedagang, pemimpin agama, dan kekuatan politik, membentuk kisah yang rumit dan penuh intrik. Islam pertama kali memasuki Ethiopia melalui pedagang Arab yang datang ke pelabuhan-pelabuhan seperti Zeila dan Dahlak. Sejak abad ke-9, jalur perdagangan ini menjadi penghubung antara Arabia dan Afrika, membawa lebih sekedar barang dagangan. Mereka membawa budaya, agama, dan tradisi baru. Pedagang muslim awalnya hidup berdampingan dengan komunitas setempat yang sebagian besar masih mempraktikkan agama tradisional atau Kristen. Lambat laun, hubungan ini berkembang menciptakan komunitas muslim yang semakin kuat. Pada abad ke-12, Islam mencapai tonggak sejarah penting dengan berdirinya Kesultanan Shoa, kesultanan muslim pertama yang tercatat di Ethiopia. Wilayah ini mencakup kaki bukit daratan tinggi Shoa dan bahkan meluas hingga ke barat daya pegunungan Cercer. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam. Salah satu peristiwa penting adalah konferensi komunitas yang kemungkinan besar adalah Argoba, kelompok berbahasa Semit yang tinggal di daerah wilayah tersebut. Kesultanan Shoa tidak hanya memperluas pengaruh politik, tetapi juga mempercepat proses Islamisasi di wilayah Ethiopia. Namun, keberadaan mereka juga mulai memicu konflik dengan kerajaan Kristen di utara. Di sisi lain, di daratan tinggi Ethiopia, agama Kristen tetap menjadi landasan identitas bangsa. Sejak era kerajaan Aksum, kekristenan Ethiopia terus memelihara hubungan spiritual dengan Patriarkat Alexandria di Mesir. Meskipun terputus dari dunia Kristen lainnya akibat isolasi geografis dan politik. Namun, gereja Ethiopia tetap mempertahankan ciri khasnya. Banyak tradisi perjanjian lama seperti poligami, ritual sabat, dan hukum makanan terus dilestarikan. Tradisi ini menjadi simbol perlawanan terhadap pengaruh asing, termasuk dari Patriarkat Alexandria yang mencoba mengubah adat mereka. Di tengah keperencilan mereka, masyarakat Kristen Ethiopia mengembangkan identitas nasional berbasis agama. Mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai Israel kedua, yaitu umat pilihan Tuhan yang hidup di tanah yang dijanjikan. Pada abad ke-12, konflik mulai muncul antara kedua kekuatan besar ini. Kronik setempat mencatat pertempuran awal antara pasukan Amhara Kristen dan Kesultanan Shoa. Konflik ini menandai awal dari perjuangan panjang yang akan berlangsung selama berabad-abad. Namun, di balik konflik ini ada hubungan yang rumit. Muslim di wilayah tersebut tetap hidup berdampingan dengan penguasa Kristen di beberapa tempat, sementara pengaruh perdagangan terus memperkuat hubungan antara dua komunitas ini. Dalam upaya memperkuat identitasnya, gereja Ethiopia mengembangkan narasi religius yang menghubungkan mereka dengan Israel kuno. Tradisi seperti Kebra Nagas menggambarkan hubungan antara Raja Salomo dan Ratu Seba, yang dipercaya menjadi asal mula garis keturunan kerajaan Ethiopia. Tabut perjanjian yang disebut-sebut disimpan di Ethiopia menjadi simbol paling penting dalam agama Kristen Ethiopia. Narasi ini tidak hanya memperkuat keyakinan mereka, tetapi juga menjadi dasar ideologi bahwa mereka adalah Sion baru atau umat pilihan Tuhan di Afrika. Sejarah Ethiopia adalah perjalanan panjang pertemuan antara agama dan budaya. Konflik, perdagangan, dan ideologi itu menciptakan dinamika yang membentuk identitas bangsa ini. Hingga kini, warisan Kristen dan Islam tetap menjadi bagian integral dari cerita Ethiopia, mencerminkan kekuatan dan keberagaman dan keimanan. So, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.